Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah dan seluruh pemirsa narasi dakwah dimanapun Anda berada, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan istiqomah lahir dan batin. Dengan itu semuanya kita bisa untuk thalabul ilmi, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya dalam rangka meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan pemirsa narasi dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali diizinkan bertatap muka bagi yang rawuh di masjid dan bertemu melalui channel YouTube bagi yang ada di rumah. Dan insyaallah ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum Ramadan. Jadi berarti insyaallah pertemuan yang datang kita sudah berada di bulan Ramadan insyaallah. Libur napa mboten niki Ramadan? Baik. Nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah kita masih tetap pada judul yang kemarin, judul lauknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab majaa fi idami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sekali lagi pembahasan lauk ini sangat panjang. Ini menandakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakan berbagai macam lauk. Jadi Rasulullah memakan berbagai macam sesuai dengan hidangan yang diberikan kepada beliau. Ini juga menunjukkan bahwa beliau senang untuk bersilaturahim. Karena senang bersilaturahim, maka kemudian setiap kali bertamu, setiap kali hadir ke tempat seseorang, maka Rasulullah disuguhkan kepada beliau yaitu idam atau lauk. Taib. Tanpa banyak basa-basi langsung saja kita lanjutkan karena pembahasannya pagi hari ini agak panjang sedikit. Nanti kita punya waktu sekitar 60 menit, kita selesai insyaallah di jam 6 seperti biasanya. Dan kita lanjutkan di hadis yang terakhir kita baca adalah hadis 161, hadirin dan pemirsa. Hadis 161 ini mengajarkan kepada kita agar kita, terutama ibu-ibu, nukatsir bihi ta'amana, untuk memperbanyak makanan yang dimasak. Jadi kalau masak ya itu supaya diperbanyak kuahnya, ya kuahnya diperbanyak. Agar apa? Agar tetangga-tetangga juga mendapatkan apa yang kita masak itu. Seperti yang dialami oleh para sahabat ketika beliau-beliau ini mendengarkan atau bertamu ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka faraitu 'indahu dubba'an yuqatta. Kata sahabat ini, aku melihat bahwasanya di rumah Nabi ini ada dubba atau labu yang dipotong-potong menjadi banyak. Kemudian bertanya sahabat itu, "Ma hadza?" Ada apa kok dipotong-potong itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, nukatsiru bihi ta'amana, kami potong-potong menjadi banyak agar roto, lek didum niku roto. Jadi ini adalah alasan kenapa dubak atau labu itu dipotong-potong menjadi banyak agar rata dibagikan kepada tetangga, kepada tamu dan sebagainya. Tayyib, itu adalah hikmah atau pelajaran dari hadis 161. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa narasi dakwah yang dimuliakan Allah, sekarang insya Allah kita akan lanjut ke hadis nomor 162. Hadis nomor 162. Qala al-muallif rahimahullahu taala Abu Isa At-Tirmidzi, ya, rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita
atas ilmu yang beliau tuliskan di dalam kitab Syama'ilun Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Maliki ibni Anasin an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhata annahu sami'a Anas bin Malik yaqulu inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu qala Anasun fadhahabtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila dhalika at-ta'am faqarraba ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khubzan min sya'irin wa maraqan fihi dubba'un wa qadidun qala Anasu fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-dubba'a hawalail qas'ati falam azal uhibbud dubba'a min yauma idzin. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di nomor 5379, Imam Muslim 2041 dan Musannif Imam At-Tirmidzi di dalam Jami'us Sunan nomor 1850. Tayyib, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, hadis ini yang menuliskan atau yang meriwayatkan adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kepercayaan Nabi, tangan kanannya Nabi atau disebut dengan pelayannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi meskipun beliau ini adalah pelayan atau pembantu, tetapi Anas bin Malik ini sangat dimuliakan oleh Rasulullah. Pembantu yang dimuliakan. Dan semua orang yang membantu di rumah Nabi itu dimuliakan oleh Rasulullah. Sehingga satu ketika Anas bin Malik berada di dekat Nabi, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Anas bin Malik, apa yang bisa aku kerjakan wahai Anas? Jadi malah pembantunya itu ditanya, aku iso ngerjakne opo Anas? Jadi kan kebalik tuh Pak. Seharusnya Anas yang bertanya apa yang bisa aku kerjakan, ini malah Rasulullah mengatakan apa yang bisa aku kerjakan. Nah ini caranya ndak yo kepenaan dadi pembantu nih. Jadi pembantu di zaman Nabi waktu itu memang dimuliakan Pak. Dan kenapa ibunya Anas bin Malik memperbantukan Anas bin Malik di rumah Rasulullah di waktu Anas bin Malik masih kecil? Karena ibunda Anas bin Malik faham betul bahwa ketika aku menjadikan anakku sebagai pembantu di rumah Rasulullah SAW, tidak mungkin Rasulullah akan menyia-nyiakannya. Dan betul ternyata malah dimuliakan. Dan beliau termasuk salah satu sahabat yang kemudian paling mengetahui keseharian dan seluk-beluk Rasulullah SAW. Bagaimana bangun tidurnya Nabi, bagaimana tidurnya Nabi, bagaimana aktivitas Nabi selama di rumah, bagaimana Nabi dengan para istrinya. Ini semuanya dapat diketahui dari riwayat-riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, Bapak Ibu hadirin dan pemirsa yang dimuliakan Allah, pada hadis nomor 162 ini Anas bin Malik berkata radhiyallahu taala anhu, inna khayyatan, sesungguhnya khayyaton, khayyat niku artosipun penjahit. Khayyat itu artinya penjahit. Oh berarti pada zaman Nabi sudah ada penjahit. Sudah. Buktinya mana? Buktinya ya di hadis nomor 162 ini. Cuma jahit pada zaman Nabi tentunya berbeda dengan penjahit pada zaman sekarang. Kalau zaman Nabi jahit baju itu mungkin manual nggih, dan pasti manual. Dondom. Kalau sekarang jahit baju sudah pakai mesin jahit atau mungkin dimasukkan ke sebuah alat nanti sudah jadi baju sendiri. Luar biasa. Jadi semakin maju, semakin maju, semakin maju. Nah, satu ketika hadirin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang
atau Rasulullah SAW diundang untuk makan oleh khayyaton, seorang penjahit. Namanya siapa Pak Ustadz? Di hadis ini tidak disebutkan karena nakiroh tanpa alif lam. Khayyat itu artinya penjahit yang tidak diketahui namanya, dan mungkin tidak begitu penting untuk disebutkan nama dari penjahit ini. Seorang penjahit mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan. Jadi Rasul diundang untuk makan. Li ta'amin sona'ahu. Jadi Rasulullah diundang untuk datang ke rumah penjahit ini untuk mencicipi makanan yang dibuat sendiri oleh si penjahit itu. Kemudian apa kata Anas bin Malik? Fadhahabtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun pergi bersama Rasulullah berdua ila dzalika ta'am, untuk datang menjawab undangan tersebut. Masya Allah, Nabi diundang penjahit rawuh Pak. Jadi Rasulullah SAW luar biasa mengajarkan kepada kita adab bagaimana ketika kita diundang untuk makan. Jenengan kalau diundang makan kira-kira semangat datang apa tidak? Lek diundang ngaji, lek enek makannya semangat Pak Ustadz. Tapi lek gak ono apa-apa cegih ya aku ngaji. Baik, Rasulullah diundang. Oh berarti ngundang orang untuk makan boleh dong Pak Ustadz? Boleh. Nyun sewu, ngundang orang untuk datang ke rumah untuk makan-makan itu boleh apa tidak? Sopo sing larang? Lek cara Jawa niki istilahnya apa? Kenduran. Namanya begitu ya. Ngundang orang datang ke rumah untuk apa? Makan. Loh, dalam rangka apa? Mungkin dalam rangka bersyukur kepada Allah karena anak saya baru diangkat jadi PNS Pak Ustadz. Akhirnya saya ngundang tetangga-tetangga datang untuk apa? Makan. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya baru ijab kabul. Meskipun tidak mengadakan acara besar, yang penting kami undang tetangga-tetangga untuk datang ke rumah. Untuk apa? Makan. Plus sangun apa? Becek. Sebenarnya yang baik itu nggih Bapak Ibu, yang baik itu adalah ketika kita ngundang orang waktu walimah itu datang tok, makan terus pulang. Ora sah rek enek becekane ritek. Ngono ki sok-sok lek ra nggawa amplop ya dirasani kok. Moro mangan tok. Lah sing ngundang ku lho sapa? Kan ngoten to, Pak? Tapi karena sudah menjadi adat istiadat neng galek, sing jenenge moro mantenan itu biasanya sangu amplop gitu. Cuman memang yang tepat, yang paling tepat itu kalau jenengan menikahkan putra putri, kemudian mengundang tonggo teparo untuk datang dan makan. Wes pokoknya MC dititipi dipeseni niki mangke tuan rumah mboten nampi amplop. Tapi lek duit tok disakne ora apa-apa. Wah, luar. Jadi cara walimatul syukur itu, walimatul urus niku tenanan. Tenanan apa? Ya memang bersyukur betul kepada Allah. Hanya memberi tak harap kembali. Jadi ngaidah ora sah ngarep-ngarep balikan. Bagi para ibu juga tidak perlu membawa ember saisine. Pun to pokoke rawuh lembean insyaallah kondur warak. Ngoten lho Pak. Bagaimana? Jamaah siap untuk seperti itu? Alhamdulillah. Pun to. Pun kadung ya Pak. Wis kadung ya umpine. Lek wis kadung jenengan karek siap-siap nyaur. Nyaur utang. Masalahnya kan dicatet. Kayak engko ben enek mantu mantenan didelok. Niku kan kitab suci to Pak. Pokoknya aja sampai hilang loh Bu iki kitabnya apa Pak? Kitab gawan jare ibu-ibu. Pokoknya engko lek kono nggawa beras 3 kilo ya tak punjuli 0,5 kilo. Aja sampai, jangan sampai gawanku luwih titik timbang gawane apa? Engko iso tukaran Pak. Delok. Jadi lek arep usum becek iso sasi besar Pak. Sasi Dzulhijjah, sasi besar niku niku lecek sampean kitab suci niku Pak. Niki guyon kula kitab suci niku. Niku kan kitab yang dijaga betul sampai dilaminating, dijilid sampean. Aja sampai hilang Bu iki nyapa? Iki bahaya iki lek ilang. Jadi didelok, oh si A sing susah niku Pak, lek pas ndelok daftar kok beceke 1 juta. Bayo berarti balekne sak.
Jadi seneng ngitungi lek pas bar mantu nih, tapi yang susah pas mana bareng-bareng. Ya alhamdulillah. Corona ini membawa hikmah hadirin. Rata becek to jenengan? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang ngono Ustaz, alhamdulillah Pak Ustaz, niki beras rata kelong. Nyapa ya rata enek wong duwe gawe. Duwe gawe ya mek ijaban bareng ngono ra nampa becek. Coba kita mulai dari sekarang, enggak apa-apa itu. Kebiasaan itu coba kita biasakan dari hari ini, dari sekarang. Ayo lek duwe gawe iki coba ora usah becekan. Wes aku ki pokoke ikhlas ngundang orang untuk makan. Bar makan. Yo lek kalir ndongakno yo ndongakno, lek ora yo ndang mulya. Seperti itu betul-betul bersyukur kepada Allah. Dan saya nanti juga cita-cita begitu Pak, kami nanti. Insyaallah. Jangan ndongakne mon. Jangan mangke kula undang insyaallah nggih. Kalau saya menikahkan anak, tapi saya kelas 5 saat ini kesian. Rencana kami begitu nanti. Pokoknya terlepas dari selama ini saya pernah becek kemana, nyumbang piro. Yang penting niat kula benjing. Kalau menikahkan anak pokoknya Bismillah ngundang orang. Tuh jenengan kula undang napa mboten. Pokoknya ngundang tonggo teparo, Bismillah walimah, kita kasih makan, ya terus mungkin dongakne dan sebagainya. Setelah itu, pun jenengan kundur mboten sah becek. Insya Allah niki dalam iya piye neh lho Pak lelek mboten kula tampi kan kula kan beto wangsul malih. Insya Allah cita-cita kula ngoten, cita-cita kula nggih. Makane kula sakniki mboten tak sregep becek niki kula sakniki. Nggih alhamdulillah biasanya kalau diundang walimah itu untuk tausiah walimah. Dadi kula nggih mboten sangu amplop, malah mulih diamplopi biasanya Pak. Nggih niku cita-cita. Ustaz tapi gimana lek lingkungan? Nggih, monggo yang penting jenengan jangan ngresula. Wayah becekan terus alah sedina ping 5 sampai entek gajian niku entek Pak Sasin. Ya jangan ngresula sediniati nggih napa mboten? Sediniati jangan ngresula. Ya diikhlasne mawon Pak. Nggih, jenengan becek kok ngresula ora oleh pahala. Bismillah, pokoknya kula niki nyumbang. Lek jenengan sing duwe gawe niku wong sugih, aja diniati sedekah. Ya tak hitung-hitung sedekah lah. Ternyata sing dibecek anggota DPR Pak. Niatono hadiah, iki hadiahku nyanggone wong mantu kuwi. Termasuk kondur haji niku lho nyuwun sewu. Ibu-ibu lek jagong kaji beto-beto to. Apa neh lek mulih umpamane mek digawani kudung sitheng ora sumbut karo gawane ngono sesamono. Lho, sing ngakon ki lho ya sapa? Wong kaji ki wong sugih. Lah kok malah digawan-gawani. Kalau perlu kalau pulang haji itu ya sudah ndak usah bawa-bawa. Supaya datang kita minta doa ya minta didoakan karena orang baru naik haji itu kan cara Jawane ngono dosane entek to Pak. Terlepas dari 40 malaikat niku wallahu a'lam tapi insyaallah hadisnya dhaif itu. Tapi yang jelas orang yang baru pulang haji itu dia adalah orang yang tohirun minadz dzunub, suci dosanya karena diampuni dosa-dosanya Bapak Ibu. Makanya datang. Ya cuman wis kebiasaane ngoten. Wong sugih pulang haji malah digawani sembarang barang. Kula rin nggih ngoten Pak, bar pulang umroh itu kok bodho moro nggih nggawa-nggawa nggih mboten kula tolak. Lah kula ya ora ngakon kok. Kula mboten ngakon lah kok jenengan beto-beto ya Allah. Nggih batin alhamdulillah ngoten mawon. Cuman memang ndak perlu kita membiasakan adat seperti itu. Tapi kalau memang nggih niki anu Pak Ustaz, nggih piye yo sekian guyub nggih monggo. Tapi kalau seandainya tidak bawa pun juga yang tuan rumah jangan cuwo. Orang nggo apa-apa rene. Ndak usah begitu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan. Jadi khayat ini Bapak Ibu mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah beliau untuk makan. Monggo silakan jenengan kalau punya rezeki bar panen umpamanya Pak. Bibar panen, alhamdulillah Pak Ustadz niki panen pantun sukses Pak Ustadz dapat 10 ton Pak Ustadz. Sedekah untuk pondok pesantren sampun. Donasi untuk NDO sampun. Untuk buka puasa sebulan sampun 5 hari saya cukupi Pak Ustadz. Saya turah kathah Pak Ustadz. Monggo undang tonggo teparo. Nanti di bulan Ramadan buka puasa silahkan undang ke rumah dengan menerapkan protokol kesehatan. Untuk memberi makan orang yang berbuka puasa. Masya Allah Pak, boleh mengundang orang ke rumah untuk makan, silahkan. Oke, syukur-syukur kalau ada acara pengajian. Alhamdulillah dapat giliran Pak Ustadz sebulan sekali untuk anjang sana pengajian. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Sing susah niku saat niki rata-rata rumah zaman sekarang itu
desainnya kurang bagus. Ruang tamu iki mek sak kamar. Mek sedeng kursi telu. Jadi pemarep ngundang wong makan di rumah itu mek sedeng wong 5. Beda dengan rumah dulu, Pak. Lek rumah Jawa zaman dulu kan model ngoten niku nggih. Kayak pendopo ngoten niku. Dadi lek ngundang wong ki sedeng wong 200. Sakniki wis omah pinggir dalan mepet, ruang tamune mek sak uplik, susah wis ora tau ngundang wong iki. Nah, seperti itu. Jadi memang di sini dikatakan bahwa satu ketika seorang penjahit yang tidak disebutkan namanya mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan. Untuk apa? Makan. Nah, maka di sini Rasulullah menjawab, Pak, siap. Oh, Rasulullah loh niku. Rasulullah seorang nabi, manusia yang mulia, ya Allah, diundang mek trimo penjahit. Pak Anwar ndak rawuh ya. Diundang penjahit, Pak, nyun sewu. Mungkin zaman itu penjahit itu profesi yang kurang populer. Diundang sekarang kan konveksi, Pak, kelasnya. Diundang penjahit langsung zahabtu ma'a Rasulullah SAW. Siap, saya datang. Saya akan mengajak Anas bin Malik. Makanya ternyata, Pak, kata Syekh Abdurrahman Suhaibani, itu di sana ada adab memenuhi undangan. Yang saya mungkin kita terangkan adab memenuhi apa? Undangan. Diundang karo sopo, maka ada adab-adabnya. Kata beliau, kata Syekh Suhaibani di dalam kitabnya itu, yang pertama adab memenuhi undangan itu adalah hendaknya segera memenuhi undangan itu dan jangan menunda-nunda. Apalagi undangan makan. Nggih. Jadi adab yang pertama memenuhi undangan itu adalah hendaknya segera memenuhi undangan itu, jangan ditunda-tunda kecuali ada uzur. Khususnya untuk undangan makan. Dimasakne mie. Undangannya jam 10, morone jam sesuk-esuk. Ya jelas mambu mine. Akan mengecewakan yang undang. Kecuali lek diundang untuk makan bakso, Pak. Lek bakso kira-kira wonten mambune napa mboten? Baik. Jadi yang pertama adalah segera memenuhi undangan, jangan menunda-nunda kecuali ada uzur. Ya. Uzurnya apa? Mungkin kurang sehat, nggih, dan sebagainya, atau sangat-sangat repot. Juga sampaikan mohon maaf tidak bisa langsung datang karena sangat repot sekali atau kurang enak badan dan sebagainya. Boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, man du'iya fal yujib. Siapa yang diundang maka segeralah dijawab dan segeralah datang untuk memenuhinya. Itu yang pertama. Nek diundang segera datang. Yang kedua, kata Syekh Suhaibani, hendaknya tidak membeda-bedakan ya, undangan ya yang datang di antara dua undangan. Apakah itu yang undang orang miskin atau orang kaya? Awake dhewe lek undangan loro teko didelok, Pak, sapa sing sugih, sapa sing melarat. Alah kingko berkate cemet kingko lek sing melarat. Tapi iki lek sing undang anggota dewan, mesti kingko ya rame sego. Kingko sarung, kudung sembarang orang. Padahal nyuwun sewu para rawuh. Ya, yang datang duluan adalah undangan yang miskin. Jadi yang miskin datang 1 detik sebelum undangan yang kaya. Datang duluan, saya didelok. Siapa sing undang? Kan rata-rata begitu kadang-kadang. Oh, sing undang iki tukang becak iki. Oh, iki wakil bupati sing undang. Wah, iki luar biasa iki. Undangan buka puasa bersama datang bareng. Tek. Sing sitok sing undang wong biasa, wong melarat. Sing sitok sing undang wong wah, paling neng kene engko soto pitik potong iki. Sing iki sate iki, ya milih sing sate. Mana yang dulu? Atau kalau undangan itu datang bersamaan, maka bagaimana sikap kita? Ya bismillah, mungkin kita malah mendahulukan yang miskin, undangan dari yang miskin itu, hadirin. Ya. Karena apa, hadirin yang dimuliakan Allah? Ya. Karena hal itu bisa membuat kecewa gitu ya. Ya. Di samping itu juga menggambarkan kesombongan. Jadi mek teko morot sing apabila yang mengundang adalah orang yang kaya. Naudzubillah min dzalik. Itu adab. Yang ketiga. Ya. Sudah tadi tidak. Hendaknya kedatangan dalam rangka memenuhi undangan itu diniatkan untuk menghormati saudara ya yang mengundang itu,
sehingga ia memperoleh pahala atas kehadirannya itu. Jadi luar biasa. Ketika kita datang untuk memenuhi undangan orang yang mengundang kita untuk makan dan sebagainya, maka itu adalah pahalanya sangat besar hadirin. Karena Rasulullah SAW bersabda, man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, luas dalam artian barokahnya, kemudian wa yunsa'alahu fi atharihi, kemudian dipanjangkan umur dalam artian keberkahan umurnya, supaya dia menyambung tali silaturahimnya. Termasuk hak kewajiban seorang muslim terhadap tetangganya adalah dia hadir ketika diundang. Kalau tidak bisa hadir, maka sampaikan alasan kita, atau minimal ucapkan insya Allah. Insya Allah niku artinya apa? Insya Allah wong galek niku insya Allah ki ya iso teko iso ora. Tapi kalau orang Arab insya Allah itu iya. Iya, insya Allah berarti iya. Sekuat tenaga dia akan melakukan itu. Tapi kalau kita insya Allah itu kan hanya untuk khilah kadang-kadang. Wis jelas-jelas ra iso teko insya Allah. Kalau memang tidak bisa datang, bilang tidak bisa datang. Supaya tidak kecek. Mangke anu nggih, rawuh nggih insya Allah. Karena seseorang yang mengundang itu apabila yang diundang datang itu senang Pak, senang. Menghadiri undangan itu menyenangkan hati orang yang mengundang. Taib. Khayyat ini mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk datang ke jamuan makannya. Maka Rasulullah datang bersama Anas bin Malik. Bersama Anas bin Malik datang kepada Khayyat itu. Faqarraba ila Rasulillahi khubzan min sya'irin wa maraqan fihi dubbaun wa qatid. Ini yang kedua, pelajaran yang kedua. Pelajaran yang pertama tadi adalah kita boleh mengundang orang untuk datang ke rumah dalam rangka apa? Makan. Yang kedua, pelajaran itu yang ketiga berarti. Yang kedua, adab menjawab undangan orang. Yang ketiga hadirin, di dalam hadis ini diterangkan sebuah pelajaran lagi, faqarraba. Maka kemudian tuan rumah ini mendekatkan makanan yang beliau suguhkan, yang dia suguhkan kepada tamunya. Siapa tamunya tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita bahas faqarraba ini hadirin, kita baca adab tuan rumah dalam menerima tamu. Ternyata nampa tamu niku nggih wonten adabe, Pak. Ojo sak karepe dhewe. Ngapunten nggih. Menerima tamu itu ada adabnya. Monggo kita laksanakan pelan-pelan, kita praktekkan pelan-pelan agar nanti ketika ada tamu datang ke rumah kita tidak melakukan kesalahan. Tayyib. Adab menerima tamu ini kami ambil dari kitab Ghidaul Albab Syarah Manzumatul Adab. Sekali lagi kami ambil dari kitab Ghidaul Albab Syarah Manzumatul Adab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Salim As-Safarini, ya, As-Safarini, oleh Syekh As-Safarini. Taib. 1. Adab penerima tamu kepada tamunya itu adalah, kata beliau, min adabil mudhif ayyakhduma adyafahu. Napa artinya? Tuan rumah itu harus melayani tamunya dengan cara menyediakan jamuan dan hidangan kepada tamunya. Nyun sewu Pak, lek wong Jawa niki nyun sewu, sok-sok niku kurang pas. Ngapunten nggih Pak, angguran. Nggih, napa? Angguran, ibuke nyang sawah. Ki anak wedok ya mbuh nyandi ki mek aku tok ning omah angguran. Sing tamune pundi anggure? Maksudnya nganggur mboten disuguh napa ya Allah. 1. Napa adab seorang tuan rumah kepada tamunya napa para rawuh? Melayani ayyakhduma adyafahu. Pemirsa yang di rumah, pokoknya kalau ada tamu datang maka tuan rumah itu melayani. Batin wis ditamoni kon nglayani pisan. Lah ya memang itu pahalanya gede para rawuh. Melayani dengan cara menjamu. Masya Allah. Dulu ada seorang sahabat namanya Abu Darda. Bapak Ibu kenal dengan Abu Darda?
Satu ketika hadirin, Abu Darda ini kedatangan seorang tamu. Datang ke rumah Abu Darda. Assalamualaikum ya Abu Darda. Waalaikumsalam. Datanglah tamu itu kepada Abu Darda. Kemudian Abu Darda mengatakan kepada tamu itu, wahai tamu, mohon maaf, aku sedang repot. Sampean langsung nyang mahburi, nyang kandang, nyekelo unta siji sing paling lemu. Jadi tamu niku langsung dipersilakan. Maksudnya kon duding, Pak. Dudingo unta neng kandang untaku sing paling lemu dudingen, terus nanti sampaikan kepada pembantuku untuk menyembelihnya. Luar biasa. Datang langsung disuruh duding. Niki lek cara tenggene jenengan teng kandang dudingo wedhus pundi sing paling lemu. Duding. Akhirnya apa hadirin? Tamu ini datang ke belakang. Loh, temenan lagi. Iya, tenan. Aku saya repot masalah. Wes yang ngobrol langsung. Dudingen unta sing unta, Pak. Unta sanes pitik niki. Unta niku regane yo luwih larang timbang sapi, Pak. Sapi Brahman pinten? 30 juta. Unta bisa sampai 40 sampai 50 juta loh. Wes. Dudingen ora usah kok cekel. Cekel sampean disepak karo unta. Dudingen ae. Engko gen dibeleh ambek pembantu. Sampai belakang, Pak. Wes. Tahu-tahu unta dituntun, kemudian Abu Darda lihat ke belakang. Mana unta yang kamu tunjuk? Niku. Ternyata yang ditunjuk unta sing kauru, Pak. Loh. Sampean dosa wisan. Nyapa? Tak kongkon nunjuk unta sing paling. Lah kok malah unta kuru krungking ngono kok tunjuk? Ngapunten Abu Darda. Bukannya saya ini mau menyalaimu atau ndak taat kepada apa yang kamu sampaikan. Lah, masalahnya sak kandang ki untane kuru kabeh. Kejaba mek siji, Pak. Ada satu unta gemuk, Pak. Lah lek engko sing siji kuwi tak tunjuk ndek ya untamu engko entek karek kuru-kuru tok kuwi. Aku wedi, makane wis ra apa-apa unta kuru ritek mangan blong ra apa-apa aku. Marah Pak Abu Darda, marah. Aku lebih takut kehilangan, aku lebih takut nanti disidang di hadapan Allah karena tidak menghormati tamu daripada sekarang aku kehilangan hartaku di dunia. Luweh becek aku kehilangan bondoku berupa unta sing lemu, sing regane mungkin sekarang 50 juta dibandingkan nanti aku dituntut oleh Allah gara-gara tidak menghormati. Masya Allah. Berat, Pak, berat. Berat ya, Pak. Oh, ya Allah. Lebih baik aku sekarang kehilangan hartaku yang paling berharga dibanding nanti aku dituntut oleh Allah. Kenapa engkau ketika tamu datang tidak engkau berikan suguhan yang terbaik? Karena termasuk adab tuan rumah itu adalah melayani tamu dengan sebaik. Akhirnya dibeleh, Pak, untuk sing lemu niku dibeleh. Sekak apa-apa wis, ayo. Disembelih, dimasak, dimakan bersama. Bagaimana? Siap nyekel napa niki mangke teman-teman? Coba saya mau bertamu ke rumah jenengan ya. Sapa dhisik ya iki? Kira-kira cekelne apa gitu. Berate duwene ndok Pak Ustaz. Ngeten, Pak. Beratnya sudah ngaji itu ngeten beratnya hadirin. Beratnya itu kita menjadi tahu. Waduh, geton aku ngaji nang Furqan esuk iki, Bang. Nyapa? Malah ngerti lek enek tamu kudu kon mulyakne. Mpun keton nggih. Insyaallah weh semampu jenengan, Pak. Lek mampu jenengan niku nyuguhi paribasane toya petak nggih. Toya petak mboten napa-napa. Saestu, Pak. Ya Allah ngapunten gulane telas. Teh nggih telas, kopine mosok kula suguhi kopi pahit jenengan. Wontene nggih toya petak niki mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa karo kerot-kerot kita punika. Sampun, napa adab yang pertama? Melayani tamu. Yang kedua, wa yudhhira lahumul ghina. Kata Syekh Safarani, menampakkan kondisi yang serba cukup. Tuan rumah itu harus sok sugih di hadapan tamunya. Sok pengen jaluk apa? Ngono. Apa, Pak? Ternyata tamune kula nyuwun lodo, sate, rawon. Wah, lek iki ra kuat, Pak. Jadi harus menampilkan kondisi serba cukup. Jangan menampakkan ngapunten ya, Pak, kula mboten wonten napa-napa niki, Pak.
Oh jangan. Ngono ki mengecewakan tamu, wong tamu niku tujuannya memang tamu golek panganan. Ya wis baru Samael ini kan moro golek panganan ta, Pak. Menunjukkan kondisi yang serba cukup. Aku ki lho wong duwe. Makanya nyuwun sewu Pak, jenengan kalau badhe bertamu nek saged konfirmasi dulu. Pak, kok nyanggo namu oleh ya, Pak. Silakan. Ngono ki paling ndak tuan rumah sampun cepak-cepak, Pak. Lah lek justru nduwadak yo gedandapan tuan rumah niku. Gedandapan. Anggur niku wau malih. Urung nyekel. Lah proses nyekel pitik sak mbeleh sak masake kan dangu. Akhirnya kan tamune kesuwen. Kabari 1 bulan sebelumnya. Mau kesuwen ya. Anu Pak Ustadz, kami ingin bertamu ke rumah. Oh, ngapunten kula pas jadwal ngaji repot mboten satam. Enggelek tamu tenggene Ustadz, resikone ngoten niku Pak, ra tau nang omah Ustadz. Makanya nggih ngapunten jenengan lek tenggene kula sering ra cethuk ngoten niku. Baik, menunjukkan kondisi serba cukup. Mas yo renek ki utang Pak Ustadz boleh? Boleh. Gara-gara memuliakan tamu jenengan utang kiri utang kanan. Ya Allah, aku utang yo nyapo? Utang beras seliter ae. Nyapo? Arep enek tamu. Aku nyilih pitik sing nang kandang kaya. Nyilih berarti balekne. Tak balekne larit tok. Nyilih nyapo? Ingin memuliakan tamu ya Allah, Pak. Pun to? Insyaallah. Namanya kiro. Kiro itu artinya menjamu tamu, Masya Allah. Pun nggih, harus menampakkan bahwa kita ini kaya sugih di hadapan tamu. Ojo menampakkan kemiskinan. Sok-sok niku tamu teko malah curhat. Yo alah Pak ra ndek apa-apa aku, Pak. Wis utang kula kathah. Sepurane nggih jenengan mboten kula sugih napa-napa. Lek perlu niki wau beto napa jenengan? Ya Allah. Nomor 3. Yang termasuk adab nompo tamu itu adalah wal bastu biwajhihi. Napa bastu biwajhihi? Menampakkan wajah ceria, gembira. Dadi lek ditamoni wong niku kudu tapi sosok tamu niku ya ora tek uplong, Pak. Moro-moro ki jam 12 wengi. Assalamualaikum. Sing duwe omah riam-riam wis arep turu, ya Allah kok ya enek tamu. Biasane bodo sok bodo niki, Pak. Awan-awan wayah tidur siang wonten tamu badan. Ya Allah, si arep turu enek. Ngono ki yo mengkerut wajah sing tuan rumah. Jangan. Jadi tuan rumah itu harus menampakkan wajah gembira. Mas yo susah gembira. Ojo malah dijak nangis bareng tamune. Monggo Pak nangis bareng, Pak. Sampai setingkat ketika kita kena musibah, Pak. Mamane ada yang sedo di rumah, ada tamu datang. Ya Cok, ojo nangis ae. Nampa tamu karo nangis. Iya ya sedih, ngerti aku lek sedih. Cuman ketika sekilas menyambut tuh tunjukkan senyuman. Ketika datang tamu pertama mesem titik baru nangis ra apa-apa. Mesem titik baru nangis terus ra apa-apa. Sing penting ketika tamu datang itu sambut dia, ajeni dia dengan senyum. Alhamdulillah, monggo. Baru nangis. Monggo silakan. Tapi kalau tidak dalam ada musibah harus menyambut dengan wajah ceria. Wah, seneng tok Pak isine, Pak. Tamu niku lek sing ditamoni niku guyang-guyu seneng. Ya betah Pak sing tamu, Pak, insyaallah. Ya 5 jam kuat niku mangke. Bastun biwajhihi, menampakkan wajah yang ceria walaupun dia sedang banyak masalah, guyu yang gone tamumu. Karena itu termasuk dari penghormatan kepada tamu. Dikatakan oleh orang-orang dulu, oleh orang-orang salaf, al-basyasatu khairun minal qira. Wajah sumeh senyum itu lebih baik daripada menjamu tamu dengan makanan. Kalau menjamunya dengan wajah cemberut. Jangan salah paham. Kata Pak Ustadz itu mesem tok apik timbang nyuguhi ya ora ngono. Maksudnya menyuguhi makanan sambil tidak senyum. Jadi jenengan umpamane wonten sing nyuguhi sembarang barang terus karo merengut ae, Pak. Ya. Sugi teh. Ora kolu niku mangke. Karo merengut mawon niku ya Allah, jangan. Suguhi. Dan kalau nyuguhi makanan dengan merengut niku tidak lebih baik dari sekedar ada tamu jenengan mesem mawon min awalihi ila akhirih.
Dari awal sampai akhir merenges mau nih. Bagaimana sampai nomor 3 kira-kira mampu dilakukan pertama? Insya Allah. Praktek nih bari ya. Terus yang nomor 4, wa min adabil mudif aidan ayyuhaddisahum bima tamilu ilaihi anfusahum. Tuan rumah itu adabnya adalah mengajak ngobrol para tamu dengan hal-hal yang disukai. Lek saged tuan rumah iki ngalahi Pak, mendengarkan cerita orang yang ojo malah cerwita karepe dhewe. Wah, aku bar panen Kang. Alhamdulillah TPP bar cair. Dadi tamune moro ki malah ngrungokne cerita. Ketika kita ditamui orang yang datang itu nek saged disenengne Pak. Bagaimana caranya nyenengne? Dengarkan apa yang dia ucapkan. Dia mau curhat, dia mau cerita, dengarkan sebagai tuan rumah yang baik. Tapi ngeten iki biasanya pawaan Pak. Wonten tiyang niku pawaan sing ra iso ngrungokne, isone mek dirungokne. Nggih napa mboten? Isone cerita. Tapi lek giliran wong liya cerita, kuwi biasane ngalih, ditimpali. Belajarlah untuk mendengar. Termasuk nyon saya bapak-bapak, istri itu senengane curhat, nggih napa mboten? Radul niku sing penting jenengan midhanget mawon, dirungokne sampai dhek kesel. Engko lek kesel meneng dhewe, aja dibantah. Lek istri sedang curhat jangan wis jenengan mirengne mawon. Terus lek perlu tinggal turu. Ngeten loh, istri itu curhat teng jenengan, didengarkan saja itu sudah seneng banget Pak. Termasuk suami yang baik itu adalah suami yang suka mendengarkan curhatan istrinya. Wis to, kesele kaya ngopo? Istri ndak mau tahu, Pak. Jenengan bar macul pirang-pirang kethok teko ngomah, "Ya Pak, enggak." Lungguh, Pak, aku arep cerita, Pak. Ngoten istri niku. Wis to, jenengan rungokne mawon. Dirungokne karo riam-riam ngono ora masalah. Sing penting aja kok bantah. Ngoten mawon, Pak, nggih. Kalau curhat, tapi kalau ada yang kurang pas ya harus diluruskan. Contoh istrinya umpamanya ngerasani wong, cerita tapi ngerasani wong. Stop, ojo kok terus nih. Ngoten. Jadi suami ini banyak mendengar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi yang nomor 5 ini adalah ayyuhaddisahum bima tamilu ilaihi anfusuhum. Ketika berbicara itu yang menyenangkan. Yang menyenangkan tamunya, ojo sampai ngelarani hatine tamu. Ya, karena tamu itu adalah raja, harus disenengi banget. Jangan sampai dia pulang dari rumah kita dalam kondisi susah Pak. Harus berseri-seri. Wis disuguhi, kemudian kita juga lek saged tuan rumah ini memuji-muji tamu niku. Sampai dengarin ketok ngiyanteng yo. Dengarin berarti biasanya elek aku. Ya ora, mosok rene kok melok ketok resik ngono. Oh, berarti aku reget biasanya. Memuji-muji tamu, ya Allah, jenengan ki masya Allah, saiki jan luar biasa, malih api, malih sregep ngaji, sregep dimuliakan, dipuji-puji. Tamu yang datang itu disenangkan apa? Hatinya. Kemudian yang selanjutnya termasuk adab menerima tamu adalah wala yanamu qablahum. Kata saya As-Safarani, tidak tidur terlebih dahulu qablahum, sebelum tamu itu pergi atau beristirahat. Satu, kalau tamu itu memang dia akan pamit, ojo ditinggal tidur dulu. Sepurone ya Kang aku ngantuk wis penak-penakno. Wis kuwi jajan sak rodong entekno kabeh. Lah sampeyan nanti aku arep turu ngantuk ireng. Hati-hati loh Pak, ndak boleh. Sak kesel-kesele tuan rumah kalau ada tamu datang ojo ditinggal tidur. Sosok jagongi karo keturun Pak. Sak kesel-kesele, sak ngantuk-ngantuke wonten tamu harus ditunggu sampai dia pamit. Nggih? Jangan ditinggal tidur. Kecuali konco plek sing memang bertamu sehari 5 kali ke rumah. Ya berarti dina ping 5 ki ya jenengan tinggal nyanti ra masalah, kuwi jenenge ora tamu niku jenenge nggih. Baik. Jadi tamu-tamu yang datang jangan atau kalau dia nginep jangan tidur sebelum tamunya tidur. Kebetulan tamunya insomnia, tamune ra iso turu,
Berat Pak Ustadz, punya tamu yang tidak bisa tidur malam ini Pak Ustadz. Nggih Bapak Ibu. 1, jangan ditinggal tidur sebelum dia pamit. Yang kedua, jangan tidur duluan kalau memang dia belum tidur kalau dia nginep di rumah kita, Bapak Ibu hadirin. Bisa dipahami nggih? Thayyib. Kemudian selanjutnya sampai nomor sekian ini kira-kira sebelum ini sudah melakukan semua nggih? Sebagian Pak Ustadz. Kula nggih sebagian lagi moco iki masalah. Baik, selanjutnya adab menerima tamu. Wala yaskuz zamana bi khudurihim. Nomor pinten iki, Pak? Nomor 6. Tidak mengeluh tentang waktu dengan kehadiran mereka. Jenengan kita kok ya pas arep turu ini piye to, Pak? Wong namu kok ya awan-awan ini lho, Pak. Ngapunten ya Pak, kula sekedap malih badhe budal ngaji niki. Kuwi berarti mengusir secara halus. Ngapunten niki, kula 5 menit neh badhe medal niki. Berarti saurunge 5 menit mulia kan ngoten to, Pak? Tidak boleh. Makanya luar biasa kalau ada orang, Ustadz ngapunten saya datang terlambat ke pengajian, kenapa? Ada tamu Pak Ustadz. Mosok kula usir Pak Ustadz? Kan tidak mungkin Pak. Jadi jangan mempermasalahkan tentang waktu. Tamu itu kapanpun datangnya ke rumah kita tetap harus kita muliakan, kita layani, kita bahagiakan. Kapanpun, iki kanggone sing nampa tamu. Nah, niki mangke wonten malih wasiat kepada orang yang mau bertamu. Ojo bertamu di saat-saat istirahat, di saat-saat orang repot, pas sholat ya ojo bertamu, ngoten. Tapi siapapun yang datang kepadanya tamu, jangan pernah mengeluhkan dan mempermasalahkan tentang waktu. Nggih, arep budal nyambut gawe, kok tamune teko. Piye Pak jenengan ki ya pas bertamu niki. Nyapa? Iki arep ceklok iki Pak kula, Pak. Nah, kecuali arep ceklok nggih, Pak. Insyaallah. Baik. Kemudian yang selanjutnya. Nah, selanjutnya apa iki? Wa yata'allam 'inda wada'ihim. Nah ini Pak, penting iki. Tuan rumah itu yata'allam 'inda wada'ihim. Seharusnya seyogyanya tuan rumah merasa menampakkan kesedihan ketika tamu itu pamit. Sebuah basa-basi apa-apa yang penting susah. Ngapunten sampun sawetawis kula aduh. Lah lagi 2 jam kok wis pamit. Padahal ning batin alhamdulillah rakat mangae pamit ini. Gitu Pak, penting niku Pak. Jadi ketika ada tamu mau pamit niku tampakkan wajah yang ya Allah kok kesesat toh Pak. Padahal bahasa renek tenanan renek bahasa basi ngoten niku Pak. Kesesat jenengan. Padahal sing di omah ngelirak-lirik jam, ya Allah. Ya Allah. Lah masa pamitan kok kesesat jenengan mboten mangke-mangke mawon. Niku adab Pak. Niku adab. Nah, tamu ki yo kudu paham karo sing ditamoni. Pokoke lek sing ditamoni ki serajenak lingguhe. Bolak-balik ngelirik jam, bolak-balik lingak-linguk berarti niku wis ratek jenak niku ditamoni Pak. Jadi yang bertamu juga harus harus peka, ngoten lho. Nggih. Bertamu kok saja tuan rumahnya sudah bolak-balik kelokap-kelakepan. Niku yo kudu ndang nyuwun Pak. Ngaji barang yo ngono. Ngaji ki ajake jamaah kudu teklak-teklu yo kudu wassalamualaikum. Sok ngaji ra peduli 2 jam jamaah turu kabeh Allah berfirman, aduh. Ini harus fahmul dai halal mad'win. Dai itu harus paham dengan kondisi jamaah. Imam yang ngerti makmume tuwek-tuwek kabeh, batek maca amma yatasaalun 40 ayat. Sesone buyar ra gelem jaman. Sapa imame? Kaya moh aku imam kae. Sawi suarane ra penak. Lek penak ra apa-apa, jan blas ra penak blas. Aduh, maca kulhu ae romongso suwi romas aku kulhu.
Jadi tamu itu harus paham kondisi tuan rumah. Nggih, Pak, harus peka. Nggih, harus peka. Terus selanjutnya apa iki? Nomor pinten? Nomor 9. Wes, kita percepat aja. Nah, nomor berapa? 9. Wayatafaqqat ilmanahum bima yakfihim. Memberikan oleh-oleh sesuatu khususnya kepada anak kecil yang datang bertamu ke rumah. Lek carane dhewe nyangoni. Siap nggih, mangke kula beto yoga-yoga kula teng griya. Sangoni nggih, Pak? Atau minimal nggih, nyangoni terutama anak kecil. Kalau yang datang orang miskin sangoni. Kalau yang datang anak kecil sangoni. Oke, pokoknya ojo mek ngenteni bodo. Pokoknya yang tamu datang bawa anak-anak sangoni. Niki sangoni, Masya Allah. Sangoni niki. Niki termasuk adab, Pak. Tamu napa sanes, Pak? Niku tamu. Tamu tak diundang. Wa ammasaila falatanhar. Kalau ada orang datang ke rumah untuk meminta, maka jangan dihardik. Kalau jenengan ndak mau ngasih, ya aja dibentak. Minimal ngapunten dereng, ngono Pak. Jangan malih ngono. Sik enom ra gelem nyambut gawe, ini menyakiti hati, Pak. Wis ra ngei getak pisan, Pak ya. Ngapunten nggih, dereng. Terus saya lagi bikin ada ketimpung depan pintu. Segera dikasih aja, Pak. Insyaallah segera pergi. Nah, kalau menurut saya, Pak, saran saya dikasih aja biar cepat pergi, atau langsung stop dulu zikirnya, ngapunten dereng, insya Allah segera pergi, insya Allah nipungnya berhenti, Pak. Nah, mungkin dengan menutup itu akan menyakiti hati. Bisa dicari siapa yang nipung itu untuk minta maaf. berat karena mungkin belum tahu ya, Pak. Nggih, apapun itu profesi yang datang ke rumah kita, apakah diundang tidak diundang, termasuk maaf pengamen, karena mungkin dia mampunya hanya ngamen, Pak. Datang ya, kalau memang kita belum mau ngasih ya katakan baik-baik. Sepurane Mas, belum ada receh. Ya lek renek receh 1.000. Ngoten nggih Pak Wayan nggih. Siapapun yang datang kepada kita hormati, Pak. Termasuk itu pengemis dan kalau memang belum raketang dinge banyu putih. Ngapunten Pak pengamen. Banyu putih, aqua bukan apa? Air mineral sak gelas, monggo. Enggak masalah. Kalau jenengan ngasih air mineral sak gelas biasanya sesuk ra moroneh, Pak. Karena apa? Halah ra dinge dhuwit dinge aqua, dinge air mineral. Tapi kalau jenengan kasih 2.000 sesuk moroneh, Pak. Ya ora ketang seminggu neh dititeni, kae ngei. Ternyata memang dititeni, Pak. Dan ya kalau memang Anda melihat bahwa si pengamen itu memang tidak mampu ya jenengan niati sedekah ngoten mawon. Tapi tetap yang diutamakan, Pak Wayan, yang diutamakan kepada siapa kita memberi? Kepada orang miskin yang tidak meminta-minta. Bapak Ibu, memberi yang diutamakan itu adalah kepada orang miskin yang tidak meminta-minta. Lek enek wong loro padha miskine, sitok njaluk sitok ora, utamakan yang tidak meminta-minta. Ya. Yang tidak apa? Meminta-minta. Baik. Sudah itu aja, nanti kalau kebanyakan susah nanti ya. Datang tamu kepada kita terus susah. Tapi insya Allah yang lain-lain ini, insya Allah Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan itu, nggih. Itu adab menerima Pak tamu, adab menerima tamu. Tayyib. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada berapa tadi Bapak Ibu hadirin? 9 atau 10? Loh, apa ada 10 tadi kata saya? Baik. Kemudian yang terakhir ini, Pak. Adab tamu itu adalah menjaga sendal orang yang bertamu kepadanya. Ojo sampai wong namu tenggene jenengan mulih kelangan serandal.
Masya Allah. Syukur-syukur lek tamu sandale tamu niku disimpen, Pak. Pun di sandal jenengan, disimpen di lebokne lemari. Supaya tidak hilang. Itu termasuk adab dari menerima apa? Menerima tamu. Oke, Masya Allah. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 10 adab itu monggo dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena memang, nah sekarang kita ke hadis lagi hadirin. Khayyat yang menerima tamu ini, menerima Rasulullah ketika Rasulullah datang bersama Anas bin Malik untuk menghadiri jamuan makan ini. Khayyat kemudian qarraba faqarraba ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khubzan min sya'irin wa maraqan fihi dubbaun wa qadid. Satu lagi. Kalau tadi tidak disebutkan di yang 10 tadi, termasuk adab orang yang menerima tamu itu adalah qarraba. Qarraba niku artosipun mendekatkan hidangan yang dihidangkan dekat dengan posisi tamu. Ojo kok tamune nang kene hidangane nang adoh kono, Pak. Lho niki mendet piyambak. Jadi sebenarnya prasmanan itu pratek sunah ya. Tamune kon lek cara wong kampung tenggen kula niku hidangan itu diterne, Pak. Lek wonten kutha ngriki mboten toh? Monggo Bapak Ibu mendekat ke berarti prasmanan mboten syar'i, Pak Ustaz. Nggih, tidak sampai ke haram. Tapi memang sebaiknya hidangannya didekatkan. Mboten lek pun ngaji Samail. Walaupun tidak kemudian sampai berarti tidak boleh. Ndak. Ustaz, itu efektivitas, Pak Ustaz. Satu, yang kedua niki mboten entek wonten nom-noman niki, Pak Ustaz. Sing nyedek-nyedekne mboten wonten. Terus yang telu ngrejekeni tiang catering, Pak Ustaz. Nah, karena mungkin tenaganya kurang nggih akhirnya prasmanan. Tapi kalau Bapak Ibu bisa dalam rangka menghormati tamu, lek nang desa mboten entek Pak. Prasmanan niku mboten umum. Mungkin berkenaan dengan adab juga mungkin. Teng desa niku ya Allah, jangankan begitu. Nyuguhne piring niku, Pak. Ya Allah. Sendoke, nggih, Pak. Jenengan mungkin yang perso niku kok kleru nggone niku wis dadi rasanan wong akeh. Dadi sing tukang juru ladi termasuk pramusaji sing kan wonten casakne kratek uplong niku ngangkat baki neng ngesor. Ngono ki disedukane kali sing sepuh-sepuh. Diangkat. Dan ini masih sangat kental di Ponorogo. Daerah Ponorogo luar biasa, Pak. Jadi Ponorogo niku sinoman. Pokoknya umur SMA sampai dia belum menikah itu masih masuk sinoman yang dia nanti akan khidmat untuk menghormati tamu. Dimuliakan betul tamu-tamu termasuk walimah. Jadi saurunge ngeladeni tamu niku di apel dulu, Pak. Di briefing. Sing nglumpukne ketua sinomane. Siap, Bro, siap. Tauziul a'mal, pembagian tugas. You ngangkati leser. Engko sing rodok senior yang sudah pengalaman tugasnya ngedum yang remaja putri ngedum piring. Masya Allah. Ngedumnya piring pun posisi sendok itu, Pak. Itu pripun harusnya. Nah, cara ngeten iki betul apa tidak cangkleke ning wonten iki? Oh ya, berarti cetha rodane ya. Kok sampai ngeten? Ya itu ndak ada sangkut pautnya dengan agama. Cuman niku adalah lek cara Jawa ngono napa, Pak? Etika. Itu namanya kearifan lokal, urf. Pak Wayan mungkin bingung. Apa Pak Ustadz kuwi? Iya. Terus kalau ketika menyajikan makanan kan sendoknya di kurepne. Ngoten nggih? Masya Allah. Dalile mboten wonten. Sama seperti putra jenengan bahasa teng jenengan kromo inggil. Enggih mboten. Ada enggak dalilnya anak harus kromo inggil? Tapi itu adalah kesepakatan orang-orang Jawa yang ayo betapa sakit orang tua ketika anaknya, "Pak, wis adus kowe, Pak." Pak. Ceblok ning ati, Pak. Cepet banget niku. Oleh karena itu, oke lah kalau ada orang yang mengatakan gini loh, Pak. Agama itu datang
bukan untuk menghilangkan adat 100%. Enggak. Kalau ada adat istiadat yang itu tidak bertentangan dengan agama, dan itu sejalan dengan agama, ayo silahkan. Seperti anggah ungguh, anak lewat depan orang tua bungkuk. Di Arab enggak ada, Pak. Neng Arab cah cilik lewat neng Arab bapak yo egle-egle karo malang kerek biasa. Istri manggil suami jenenge jangkar Muhammad, padahal suaminya jenengan lek dijangkar kali ibu piye, Pak? Kayaknya apa kayak gitu? Sakit, Pak. Di Arab itu, kalau di Arab mukul kepala itu biasa, Pak. Jadi wong kira guyon keplak andas, Pak. Coba jenengan ora dikeplak, disenggol sirah ngono. Oh, ngoten. Tapi mereka aib bagi mereka kalau menyentuh pantat. Lek sampai demok pantat wani gelut, Pak. Bedone niku kali awake dhewe. Awake dhewe wani demok sirahku. Tapi lek biasanya kan geblek-geblekan biasa nggih, Bu nggih. Geblek-geblekan. Lek kanca kentel karo ustaz geblek. Biasa. Nah, ini namanya adat-adat, uruf, kearifan lokal, nggih, kearifan lokal. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya ketika ketika ada adat di tempat kita kok makanan itu atau disuguhno itu termasuk sunnah Rasul. Sunnah. Loh, dalilnya mana Pak Ustadz? Nomor 162 di Sama'ilun Nabi. Tamu atau khoyat tuan rumah ini faqarraba, dia mendekatkan makanan itu kepada tamunya. Ayo, saya ngarep prasmanan rasido. Nyapa ora tek sunah walaupun boleh, artinya tidak ada larangan, Pak, karena efisiensi mungkin dan sebagainya. Tapi kalau jenengan mampu untuk menghidangkan makanan, mendekatkan kepada tamu, itu lebih afdal. Jadi panggawong desa-desa niku masya Allah. Makanya tenggen kula teng desa niku lek enek wong prasmanan Pak, dirasani wong sak desa. Kemenyek yo. Tapi kalau di sini kan lek malah disuguh-disuguh ini malah ndak mboten lazim. Di sini adatnya adalah prasmanan. Nggih, apalagi standing apa? Maaf. Itu adabnya tidak ada, Pak. Adabnya tidak ada. Wis prasmanan jimuk dewe, makanya sambil siapa yang mau prasmanan harus menerima konsekuensinya. Napa? Kursinya harus disediakan sejumlah hadirin yang datang. Dan dianjurkan kepada hadirin yang dimuliakan Allah, mohon maaf nanti prasmanan ngambil sendiri dan makannya kami harapkan untuk duduk. Nggih, Pak? Karena tidak ada adab makan sambil Rasulullah tidak pernah makan sambil berdiri kecuali darurat. Ya darurat Pak Ustaz, rene kursi Pak Ustaz. Nah, maka harus menyediakan tempat duduk majelis. Taib. Insyaallah ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu yang masuk ke sini. Oke, kita lanjut dulu. Jadi sekali lagi termasuk adab tuan rumah itu adalah faqarraba, mendekatkan suguhan itu kepada tamunya. Persis kayak wong Jawa. Nggih. Malah nyuwun sewu, kadang-kadang orang Arab sendiri ndak tek ngeten iki, Pak. Jadi menurut saya orang Jawa ini luar biasa, Pak. Masih jauh dari sumber tasrek, tapi maaf, adab unggah-ungguh tepo slirone niku patut menjadi percontohan para rawuh. Betul itu, Pak. Bagaimana seorang anak kecil dia harus nunduk kepada orang yang lebih tua, basa krama inggil, injih, mboten, takzimnya luar biasa. Luar biasa, Pak. Jadi orang Jawa ini mbah-mbah kita dulu lebih menafsirkan wabil walidaini ihsana ini sangat jauh sekali, Pak. Ngabekti marang wong tua loro niku penafsirannya waduh ya termasuk basa krama inggil, kalau berjalan di depannya nunduk, tidak mendahului orang tua ketika berjalan. Ketika orang tua berjalan di depannya dia di belakangnya. Masya Allah. Seperti Sayyidina Ali pernah begitu, mau ke masjid, yang sepuh ini berjalan pelan-pelan, akhirnya beliau tidak berani nyalip. Sampai Rasulullah niku rukuk di rakaat kedua itu lama sekali, Pak. Sebenarnya angga-angga ini sudah dicontohkan oleh Sayyidina Ali. Rukuknya lama. Ditanya, Rasul, kenapa kok rukukmu lama? Ngenteni Ali. Lho neng di Ali kuwi perjalanan yang masjid ki suwi gara-gara neng ngarepe enek wong tuwa.
Sing mlakune gawe teken alon-alon yang masjid. Akhirnya dhek teko kene kasep. Niku imam zaman dulu. Lah imam zaman sakniki krungu krecek-krecek Allahu Akbar. Pak, Bu, imam kalau mendengar di tempat wudu ada yang krecek-krecek-krecek, nggih, niku berarti ada yang wudu dan akan ikut ditunggu. Apa surate rodok didawakne? Apa lek maca rodok alon? Apa kalau sudah terlanjur rukuke rodok dawa? Jangan sampai niki ndak kebagian rokaat, apalagi di rokaat terakhir atau bahkan rokaat pertama pun seperti itu. Krecek-krecek, ternyata tiang mampir tok Pak Ustadz, mampir pipis bareng ngono mbak. Dinteni krecek kok suwi men sampai rukuke niku setengah jam Pak. Ternyata anyang-anyangen. Astagfirullahaladzim. Pokoknya aku ngeng, nggih ngoten Pak. Jamaah subuh kayak ngeng, wah iki berarti jamaah ngeng malon-alon. Lah kok bablas bareng kita terus. Oh, jam 6. Baik. Kemudian apa Bapak Ibu? Kemudian disuguhkan, didekatkan kepadanya apa itu? Ta'amun. Apa itu ta'amnya? Khubzan, roti min syairin yang terbuat dari gandum, maaf dengan kualitas yang mungkin tidak begitu baik karena mungkin punyanya itu Pak. Yes, pokoknya pol-polan menyuguh Rasul dengan roti gandum. Kemudian wa marokon min duba wa qadid. Kemudian selain roti itu Rasulullah dihidangkan kepada beliau sayur labu yang di dalamnya ada qadid. Qadid niku dendeng Pak. Daging yang dikeringkan niku dendeng lek cara sakniki. Jadi memang betul-betul ingin menghormati Rasulullah karena qadid pada saat itu adalah termasuk idam lauk yang enak banget Pak. Daging sing dikeringno. Sakniki digawe sronteng ngoten niku kalau modelnya paling. Nggih ngoten niku. Tapi tidak ada seronteng di Arab nggih. Faqala fara'aitu, Anas bin Malik berkata fara'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yatatabba duba. Setelah disuguhkan itu Rasul mencari-cari apa? Mencari-cari duba, golek-golek dubain di dubain. Mana labu yang disuguhkan kepada saya? Kemudian falam azal uhibbud duba. Anas, golekno anu sayur blonceng, apa sayur labu. Berarti Anas menjadi tahu bahwa Rasulullah itu suka dengan duba, bahkan sukanya melebihi daripada kepada qadid daging tadi Pak. Akhirnya setelah saat itu falam azal uhibbu duba yauma idzin min yauma idzin, maka sejak saat itu aku juga jadi seneng kepada duba. Oh, murid adape murid yang gone guru, apa sing disenengi gurune, aku ya seneng. Guruku seneng sate, aku ya seneng. Guruku seneng blendrang, aku ya seneng. Niki Anas bin Malik, Rasul suka apa? Rasul suka duba. Maka sejak saat itu aku pun juga suka duba. Masya Allah. Guruku sering ngopi, seneng ngopi, aku ya seneng. Saking cintanya kepada Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan kita di hari ini selesai di hadis nomor 162. Dan sebelum kita lanjutkan ke hadis yang selanjutnya, insya Allah di pertemuan yang datang mungkin sudah kondisi berpuasa, insya Allah. Coba kita baca beberapa pertanyaan sedikit ya. Dari Pak Imam Khairuddin, bagaimana menampakkan kaya itu sombong atau enggak? Ya, delok-delok Pak. Menampakkan kekayaan dalam rangka kekayaan yang diinfakkan tidak sombong. Tapi kalau mau menampakkan kekayaan dalam artian supaya orang itu takjub, supaya orang itu merasa wah dengan kekayaan kita, maka itulah disebut dengan sombong. Niku tempatnya di mana toh? Hati. Iki lek awake dhewe iki rumangsa, pamane duwe omah apik, bareng dipoto-foto cekrek-cekrek Facebook, Instagram, pembangunan rumah cekrek, OTW gawe istana. Wah, diposting nang gone Facebook. Ben dilemu wong, sombong. Numpak mobil anyar ngebel terus tet sombong ya. Terus kalau tidak punya uang disangoni permen atau makan yang ada boleh Pak Ustadz? Boleh. Wah, saya pengalaman Pak bawa teman-teman NDO ini kemana ke satu tempat sing duwe mungkin ndak duwe duit, akhirnya sembiarang kali jadah jeneng dibungkus digawak nih konco-konco NDO Pak ya marmai. Jadi silahkan, ndak harus dengan uang. Bagaimana kalau dari Pak Supriyanto Munjungan? Wah, dari Munjungan juga ada yang ngaji nih Pak. Masya Allah Pak Supriyanto. Bagaimana kalau undangan untuk genduren
Wes ngeten mawon. Jenengan yakine piye? Kalau saya memang tidak hadir, Pak. Dalam artian kalau untuk acara-acara seperti sekian hadir, saya baik-baik. Ngapunten kula mboten hadir. Karena saya mau ngaji, Pak. Katakan dengan, kalau memang jenengan tidak mau datang, katakan dengan baik-baik. Bukan harus menyakiti. Bid'ah kuwi, ora teko aku. Gelut Pak sesuk, Pak. Kalau memang jenengan tidak datang, karena ngapunten nggih Pak, saya tidak bisa hadir dan tidak hadir, saya mohon maaf. Kalau jenengan tidak bisa hadir di hari-hari itu, maka jenengan di lain hari harus memberikan yang terbaik untuk orang yang pernah ngundang jenengan dan jenengan tidak bisa hadir itu. Contoh ketika dia sakit umpamanya, lek kanca-kanca mek ngindangi tok modal nggawa awak, jenengan paling ndak sangu 50 juta nggih nyangoni wong kuwi. Niki Pak, kula sumbang 50 juta. Wis ra sida pegel, Pak. Ya Allah wong kuwi tak undang ra gelem tapi kok nyangoni aku 50 juta. Ora sida pegel aku lekno. Insya Allah masyarakat kita rukun dan insya Allah sudah paham kok Pak, nyun sewu. Di lingkungan kita insya Allah sudah saling memahami. Nggih, sing penting jenengan ndak ngelokne ngoten mawon. Keyakinan saya seperti itu kok Pak. Ya wis monggo. Sing penting tidak ada kalimat yang menyakitkan hati orang lain yang punya kebiasaan adat yang berbeda. Ngoten mawon, ojo nglarani. Lek memang rata kok ya izin baik-baik. Lek perlu datang ke rumah sebelum acara. Ngapunten assalamualaikum. Mangke dalu mboten saged dugi. Ngoten kan enak to, Pak. Ya kok malah dadi rasane yo memang wis ra teko terus ngelok-ngelokne pisan. Waduh. Sudahlah kita buat kerukunan Mas. Dan alhamdulillah di tempat kami Pak itu sudah rukun. Mana yang mau datang dan mau ndak itu sudah sejarah enak istilahnya kok. Terus kok anang wae cayang diundang ra teko yo alhamdulillah. Mboten wonten sing ra ndak, karena kita berusaha untuk piye carane. Ya, itu. Sekali lagi mohon maaf, kita mencari kerukunan, persamaan kita, bukan perpecahan. Jangan sampai gara-gara masalah ngeten terus tukaran karpe dhewe. Masih banyak yang lebih penting, bagaimana kita menaikkan ekonomi umat, kita membantu orang-orang miskin, janda-janda yang terlantar, itu saya kira lebih menjadi fokus kita, bukan hanya pada hal-hal seperti ini. Terima kasih Pak Supriyanto atas pertanyaannya. Dan insya Allah kajian akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah. Mugi-mugi panjenengan semuanya diberikan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oh masih ada satu lagi Pak. Seorang laki-laki wajib sholat fardu berjamaah di masjid. Seorang wanita tidak wajib sholat fardu berjamaah di masjid. Seorang wanita lebih afdal sholatnya di rumah. Apa dalilnya yang sahih? Bapak Ibu, sebenarnya hukum berjamaah ke masjid itu juga ikhtilaf, bukan satu pendapat. Memang kata Imam Ahmad Ibnu Hambal, fardu sholat yang masjid niku wajib bagi laki-laki fardu Pak, jamaah. Jadi lek sholat yang masjid itu hukumnya fardu. Tapi sholat yang omah sholatnya gak ditompo. Pendapat mazhab Hambali. Tapi menurut pendapat Syafi'i dan beberapa ulama yang lain tidak sampai wajib tetapi sunnah muakkadah. Oke, monggo silahkan menyingkapi bagaimana. Tapi terlepas dari itu sunnah muakkadah pun kita harus bagaimana kita menjaga jamaah kita 5 waktu. Terlepas dari itu sunnah muakkadah. Nah, bagaimana dengan perempuan? Mana yang lebih afdol? Ibu-ibu, memang dulu di zaman Nabi perempuan itu tidak sholat di masjid. Tapi ingat loh ya, dulu penyapu masjidnya Nabi juga perempuan, Ummu Mahjan namanya. Nah, Imam An-Nawawi ketika menafsirkan atau mensyarah hadis tentang masalah wanita boleh sholat di masjid tidak, beliau mengatakan ketika sudah tidak ada udzur, tidak ada halangan bagi seorang wanita terutama yang sudah bersuami untuk sholat ke masjid, maka yang lebih baik bagi panjenengan untuk datang dan sholat berjamaah di masjid. Yang penting satu, kemarin kita sampaikan, tidak menampakkan perhiasan yang terlalu mencolok, tidak terlalu menor. Yang masjid lipene ya Allah sampai celing. Hati-hati. Nggih, makaten. Semoga bermanfaat dan insya Allah Bapak Ibu kita lanjutkan di pertemuan yang datang. Dan insya Allah infak pada hari ini alhamdulillah 406.000, barakallahu fikum. Terima kasih sebesarnya kepada para donatur yang kepada para muhsinin yang telah menyisihkan sebagian rezekinya. Dan sekali lagi narasi dakwah insya Allah selama Ramadan ini akan terus mengadakan kegiatan termasuk kajian-kajian live streaming maupun yang lain-lain. Kemudian juga alhamdulillah mobil kita juga eksis. Tetap Bapak Ibu yang mau berdonasi monggo disilahkan, dan untuk kebutuhan-kebutuhan narasi dakwah kita persilahkan dengan tangan terbuka. Demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih untuk para pemirsa semuanya yang sampai jam 6 lebih 10 menit ini masih setia menyaksikan. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.